Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi pemanfaatan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain. Nah, di sini saya sendiri sebagai moderator Intan Muharramaika Putri dengan akhiran NIM 061 dan untuk teman-teman saya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazatanita Nuriswanto dengan NIM akhiran 058. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofana Najwa Hamid dengan NIM akhiran 072. Baik, perkenalkan saya Al-Azharani Royana dengan NIM akhir 087. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya. Untuk materi yang pertama, dipersilahkan. Pengertian media bermain. Media bermain merupakan media pembelajaran di mana anak belajar dalam kelompok-kelompok kecil maupun individu, bisa berupa audio, visual, dan audiovisual, maupun bentuk-bentuk media yang lainnya. Salah satu prinsip pendidikan anak usia dini harus berdasarkan realita, artinya bahwa anak dapat mempelajari sesuatu secara nyata melalui media yang konkret. Oleh karena itu, peran guru dalam menentukan media dalam proses pembelajaran mengajar sambil bermain dituntut untuk kreatif dalam upaya mengembangkan berbagai jenis aspek perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak. Salah satu cara yaitu menggunakan media alam yang ada di sekitar anak. Next. Pengertian bahan sisa. Bahan yang biasanya dibuang orang maupun yang sudah tidak digunakan oleh seseorang dinamakan bahan sisa. Jadi, media bahan sisa merupakan alat yang digunakan dalam pembelajaran yang berasal dari segala sesuatu yang tertinggal atau sudah tidak digunakan lagi, yang dapat digunakan menjadi barang yang baru dan lebih bernilai guna. Penggunaan bahan sisa untuk pelajaran anak usia dini sangatlah penting. Selain bahan tersebut lebih ekonomis, penggunaan bahan sisa dalam pembelajaran anak usia dini juga dapat menumbuhkan jiwa sosial anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, pendidik juga dapat memanfaatkan bahan sisa tersebut untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Salah satu antaranya yaitu motorik halus. Penggunaan bahan sisa oleh pendidik di lembaga pendidikan anak usia dini juga dapat digunakan untuk mengembangkan motorik halus anak. Media bahan sisa tersebut dapat digunakan pendidik dalam merancang dan merancangkan kegiatan yang dapat mengembangkan motorik halus anak. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah pengertian bahan alam. Menurut Sujana 2011, bahan alam yaitu bahan yang langsung diperoleh dari alam. Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam untuk membuat suatu produk atau karya. Bahan alam sendiri dapat dimanfaatkan sebagai media dalam belajar, sedangkan menurut Cayat 2010, bahan-bahan alam yang dapat dimanfaatkan antara lain batu-batuan, kayu dan ranting, biji-bijian, daun pelepah, bambu, dan lain sebagainya. Nah, media alam merupakan alat atau sarana yang dapat diperoleh dari lingkungan kehidupan yang dapat digunakan menjadi dapat disimpulkan bahwa media bahan alam merupakan alat atau sarana yang dapat diperoleh dari lingkungan kehidupan yang dapat digunakan menjadi barang yang baru yang lebih bernilai guna atau dapat juga dengan menggunakannya secara langsung atau dengan memodifikasinya terlebih dahulu. Nah, media bahan alam adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dari sumber belajar atau guru ke penerima belajar atau siswa yang berasal dari lingkungan alam sekitar. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan macam-macam media bermain dari bahan sisa dan bahan alam. Dalam dunia pendidikan, belajar merupakan suatu hal pokok yang harus dilakukan. Belajar tentunya menarik minat dan tentunya dianggap menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan belajar tersebut sebisa mungkin diajarkan dengan cara yang terpadu. Menyediakan alat bermain untuk anak usia dini juga harus mampu merangsang anak untuk bereksplorasi, termasuk menyalurkan keingintahuan anak terhadap alat bermain tersebut. Dan bahkan bisa juga keinginan mereka untuk tahu juga dapat merusak alat tersebut, tetapi itu bukanlah masalah yang besar. Untuk itu, ada beberapa macam alat bermain yang murah dan mudah dijangkau, yaitu dengan bahan sisa dan bahan alam. Beberapa bahan sisa dan bahan alam yang dapat digunakan atau dapat kita manfaatkan untuk media bermain, diantaranya seperti dari bahan sisa yaitu kertas bekas, dari koran, majalah, kantong semen atau beras, ada tali, styrofoam, sedotan plastik, tutup bekas minuman, kaleng, kain, kardus atau karton. Yang dari bahan alam ada daun kering, pelepah, bambu, biji-bijian, kayu, dan ranting. Kriteria keamanan yang harus diperhatikan dalam membuat alat media bermain yaitu yang pertama, kayu yang tidak berserat, tidak tajam, bebas racun, bulu bambu yang tidak gatal, paku yang tidak menonjol, kebersihan, dan pembuatan ukuran sesuai kebutuhan. Contoh media bermain yang dapat dibuat dari bahan sisa dan bahan alam yaitu yang pertama ada egrang kaleng. Egrang adalah permainan yang berasal dari berbagai daerah di Jawa. Permainan ini dapat melatih keseimbangan anak didik. Cara memainkannya, anak menaiki egrang yang terbuat dari kaleng bekas atau batok atau tempurung yang diberi lubang di tengahnya dan diberi tali yang panjang. Pada saat anak menaiki egrang, anak memegang tali dan berjalan dengan berpegangan pada tali tersebut. Yang kedua ada pupet. Pupet adalah sejenis boneka yang dipakai seperti sarung tangan. Biasanya bahannya kebanyakan terbuat dari kaos kaki bekas, dan cara memainkannya dengan menggerakkan tangan agar boneka tersebut terlihat hidup. Yang ketiga ada topeng. Bermain topeng adalah hal yang menyenangkan bagi anak. Dengan leluasa, anak dapat bergerak memainkan tokoh sesuai dengan tokoh yang digunakannya. Topeng-topeng dapat dibuat sesuai dengan tokoh cerita yang akan dimainkan, seperti Spider-Man, Upin Ipin, wayang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tempat bersembunyi. Kardus-kardus berukuran besar sangat efektif dan menyenangkan bagi anak untuk bermain rumah-rumahan atau istana ataupun toko-tokoan dan tempat bersembunyi. Yang terakhir yaitu ada pohon atau ranting. Pohon atau ranting dapat digunakan untuk meletakkan hasil karya anak ataupun untuk bermain, seperti mencari bentuk yang sama, menggantungkan pesan untuk teman atau guru, menggantungkan nama teman-teman yang sakit atau tidak masuk pada hari itu, ataupun juga bisa dibuat untuk kartu janji pada diri sendiri. Untuk materi yang selanjutnya, manfaat media bermain dari bahan sisa dan bahan alam akan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat media bermain dari bahan sisa dan bahan alam. Media belajar dan bermain yang baik adalah media yang dapat memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan anak secara langsung. Itu pun dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir kritis dan positif bagi anak, dapat membantu mengenal lingkungan dan kemampuan dirinya, juga menumbuhkan motivasi dan meningkatkan perhatian belajar anak. Media tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, media tersebut dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Yang kedua, media tersebut juga dapat menjaga kesehatan atau kebersihan. Ketiga, pembuatan sesuai ukuran. Keempat, media tersebut bisa untuk bereksplorasi anak. Kelima, dapat untuk bereksperimen anak. Yang keenam, dapat mengembangkan imajinasi anak. Yang ketujuh, memotivasi anak untuk berpikir kreatif dan berperilaku kreatif. Yang kedelapan, dapat mengembangkan kemampuan sosial anak. Kesembilan, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anak. Dan yang terakhir, media tersebut berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Cukup dari saya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan salah pengetikan mohon dimaklumi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.